Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi dengan nama pemrograman sistem peminjaman buku. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami berterima kasih kepada Bapak Ramaufi Muhammad Akhyar, Eskom Mkom, selaku dosen pemrograman berorientasi objek, dan juga teman-teman yang telah membantu kita untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, kita langsung aja, yang dimana izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afeka Fernanda dengan NIM 10. Di sini saya akan membahas pada bagian saya yang bagian ini. Nah, langsung aja, ini yang pertama adalah kelas buku. Nah, kelas ini kita bisa mengibaratkan seperti cetakan atau blueprint, yang dimana di dalam tersebut kita harus mengisinya agar bisa kita jalankan. Terus di bawahnya adalah konstruktor. Nah, dimana konstruktor ini dia berfungsi sebagai bisa menjalankan secara otomatis pemrograman pada objek yang kita buat. Jadi dia otomatis berjalan gitu. Nah, di dalam konstruktor ini ada self, nama buku, genre, itu ada parameternya. Lanjut, kita bisa jelaskan namanya self. Nah, self ini dia dia kayak mempresentasikan objek itu sendiri. Misalnya ini, misalnya saya buat objek baru, itu buku 1. Nah, kurang lebih buku 1 ini sama dengan self. Nah, di dalam buku 1 itu saya isi daftar nama-nama buku tersebut di sampingnya. Nah, jadi nama buku yang ini daftar ini akan masuk ke dalam objek self ini. Jadi daftar-daftar buku masuk ke situ. Nah, begitu juga genre. Nah, batu lanjut juga ke self status tersedia. Nah, maksudnya misalnya saya membuat buku namanya Laskar Pelangi, terus genrenya komedi. Nah, jadi setelah saya masukkan objek tersebut, self status ini akan muncul tersedia. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya selanjutkan materi selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, yaitu Novita. Baik, perkenalkan nama saya Novita Hendriati dengan NIM 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas sistem peminjaman. Nah, kelas ini berfungsi sebagai pengelola semua buku. Nah, di dalam konstruktor init, kita menambahkan list kosong, yaitu daftar buku, yang dimana nanti list ini akan menampung semua objek buku yang kita tambahkan. Kemudian di dalam kelas sistem peminjaman ini ada beberapa metode yang kami tambahkan. Yang pertama ada tambah buku. Nah, jadi kita bisa menambahkan buku sekaligus genre dalam metode ini. Nah, append ini untuk menambahkan objek buku ke dalam daftar. Kemudian tampilkan buku. Nah, metode ini akan menampilkan buku yang tersedia. For i buku in enumerate, di sini daftar buku akan ditampilkan dengan format nomor. Selanjutnya, metode pinjam buku. Pinjam buku ini digunakan untuk meminjam buku berdasarkan nomor. Jika status buku tersedia, maka statusnya akan diubah menjadi dipinjam. Jika sudah dipinjam, sistem akan memberi pesan bahwa buku tidak bisa dipinjam lagi. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya serahkan kembali ke
pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wafa Zahra dengan NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang pengembalian buku. Tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang peminjaman buku. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengembalian buku. Di sini sistemnya sama dengan meminjam buku, dan tipe data yang digunakan juga 4, yaitu status atau bisa disebut string, terus nomor yang bisa disebut integer input dari unsur, terus ada daftar buku yang bisa disebut listi, dan buku sendiri yaitu adalah objek dari kelas buku, yaitu judul kami kelas buku. Nah, di sini untuk pengembalian buku kita bisa lihat bagian print, buku berhasil dipinjam. Buku berhasil dikembalikan, buku berhasil dikembalikan. Nah, di sini kalau kita pinjam buku baru kita kembalikan, maka muncullah inputannya seperti ini. Nah, jika kita mengembalikan buku tapi tidak meminjam, itu akan muncul buku tidak sedang dipinjam. Nah, kita coba nih, kita run, kita tes. Misalnya nih nomor, maaf sebentar, saya tarik dulu biar kelihatan. Nah di sini kita pilih nih nomor 2. Kita pinjam dulu nih bukunya. Kita pinjam nomor 5, yaitu buku komedi. Nah, buku berhasil dipinjam. Nah, kita mau kembalikan buku nih. Kita klik nomor 3, enter. Kita pilih itu nomor 5 yang kita pinjam tadi, enter. Nah, muncul bukunya berhasil dikembalikan. Nah, coba kita nggak pinjam bukunya. Kita clear dulu. Nah, kita run lagi. Kita mau kembalikan buku, kita pilih nomor 3 langsung nih, enter. Nah, kita pilih nomor 5, buku komedi. Nah, muncul buku tidak sedang dipinjam. Nah, sesuai yang saya kasih tahu tadi, begitu. Secara singkatnya, fungsi kembalikan buku digunakan untuk mengubah status buku dari dipinjam menjadi tersedia. Program menggunakan percabangan if else, di mana jika buku memang sedang dipinjam maka bisa dikembalikan, tetapi jika tidak maka buku itu akan ditolak. Fungsi ini berhubungan dengan pinjam buku karena status buku saling berubah dan hasilnya bisa dilihat di tampilan buku. Nah, di sini ada sistem pinjaman. Ini bakal dijelaskan teman saya. Tapi sebelum masuk situ, kita bakal dijelaskan tentang cari genre. Itu akan dibahas teman saya. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara opsi nomor 4 ini bekerja ya. Pertama kita jalankan dulu, kita tes. Oke, di sini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4, cari buku berdasarkan genre, bagaimana dia bekerja dan bagaimana kodenya. Tes kan di sini kalau misalnya kita nomor 4, kita bakal disuruh masukkan genre buku misalnya horor. Nah, sini akan keluar ada 2 judul seperti Juji Ito's Collection dan juga Another. Nah, di sini bagaimana sih dia bekerja? Pertama, yang akan keluar itu adalah pilihan. Nah, kita akan disuruh memilih. Kalau misalnya pilihan 1, 2, 3, 4, dia akan ke situ. Nah, di sini kita akan fokus ke pilihan 4 yang mana kita akan disuruh input genre, masukkan genre buku. Nah, jadi kalau misalnya genre bukunya itu ada di dalam sini, dia akan masuk ke dalam sistem cari genre. Nah, di sini kalau misalnya dia ditemukan, dia awalnya masih false ya.
karena masih belum mencari. Jadi kita misalnya masukin horor tadi, dia bakal melakukan perulangan di sini di save daftar buku, dia akan melakukan perulangan. Kemudian kalau misalnya buku genre.lower itu sama atau ada genre yang ada di dalam save daftar buku dalam dictionary ini, dia akan ngeprint nama buku dan juga status buku, apakah sudah telah dipinjam atau tersedia. Nah, baru dia akan mengubah status ditemukannya menjadi true. Kalau misalnya genre yang disebutkan tidak ditemukan, dia tidak akan menampilkan list yang ada dalam daftar buku itu, melainkan mengeluarkan output tidak ada buku dengan genre tersebut. Kita coba saja ya. Masukkan genre buku, yaitu misalnya ada petualangan. Nah, otomatis tidak ada ya. Tidak ada buku dengan genre tersebut. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem peminjaman, yaitu di sini kita memakai list dan juga di sini dengan cara sistem dot tambah underscore buku dengan judul dan juga genre di sini untuk ditampilkan ke menu yang akan diinginkan nantinya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan bagian materi terakhir. Nah, kita langsung saja. Di sini ada while to adalah program berulang. Di sini ada suatu daftar menu. Di sini kita lanjut, ada pilihan. Nah, maksudnya ini pilihan ini adalah kita akan memilih nomor urut dari 1 sampai 5. Selanjutnya adalah if, jika pilihan 1 maka sistem akan menampilkan buku. Jadi seperti ini dia akan menampilkan daftar buku yang ada. Terus selanjutnya adalah jika kita memilih pilihan kedua, maka pilihan kedua ini kita akan meminjam satu buku yang kita ingin pinjamkan. Contohnya saya akan meminjam nomor 1, yaitu buku bergenre horor. Nah, maka kita telah sudah meminjamnya dan output berhasil dipinjam. Selanjutnya jika kita memilih pilihan ketiga itu jika seandainya kita ingin memilih buku yang kita ingin kembalikan, karena buku yang saya pinjam itu nomor 1, maka saya ingin kembalikan buku nomor 1. Maka outputnya buku berhasil dikembalikan. Selanjutnya adalah elif, jika pilihan 4 maka kita ingin memilih genre bukunya. Contohnya saya akan menulis horror, maka muncul dipilihkan adalah buku-buku yang bergenre horor. Jadi sudah dipilihkan. Terus jika kita pilih 5 maka program selesai. Terus else ini jika menu tidak sedia, maksudnya adalah jika seandainya nomor yang kita masukkan tidak sesuai dengan menunya, maka dia akan outputnya pilih menu tidak sedia. Ini 5 buat keluar. Baik, itu saja program presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.